Administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kami hormati Kepala Sekolah SD IT Tunas Ilmu, yang kami hormati Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, serta Ustadz Ustazah, para guru yang membersamai siswa SD IT Tunas Ilmu yang datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau pagi ini. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita bisa berkumpul di aula kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tentunya ini menjadi kesempatan istimewa untuk kami di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kedatangan tamu penerus bangsa. Nah, kita berterima kasih kepada sekolah yang sudah memilih kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk jadi tempat outing kelas SD Tunas Ilmu. Untuk tidak memperpanjang mukadimah kami, kepada kepala sekolah terlebih dahulu untuk menyampaikan kata sambutan atau apa yang ingin disampaikan kepada kami nanti akan disambut oleh Kepala Divisi Administrasi. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kenalkan diri karena kami juga belum tahu namanya Pak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah, Allah mudahkan kami dari SDIT Tunas Ilmu serombongan tadi Pak Abang tadi bilang tamu paling besar ini. Yang pernah menempatin aula ini, alhamdulillah ya. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Aude Bahrin Azhar. Jadi saya diamanai untuk menjadi kepala sekolah SDIT Tunas Ilmu saya di saat ini, dan kami bersama dengan 6 orang guru ya, 6 orang guru, 3 orang laki-laki dan 3 orang yang perempuan. Bersama dengan lebih kurang 74 orang siswa-siswi kami. Jadi mungkin kami sampaikan bahwasannya selama ini memang pembelajaran anak-anak itu yang terkait dengan pengetahuan umum, kemudian tentang pengetahuan sosial khususnya yang terkait dengan pengelolaan pemerintahan, kemudian juga kelembagaan yang ada baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ini selama ini mereka mengenalnya itu lewat teori-teori saja, buku-buku saja ya. Kemudian kita juga sudah sering mengajak anak-anak untuk berkenalan dan mengenal ya, tentang profesi-profesi yang ada, dan mereka juga dalam pembelajaran yang terkait dengan pendidikan Pancasila ya. Kemudian bahkan sekarang kita di sekolah itu diwajibkan untuk membentuk tim penanganan ya, tindak kekerasan ya, dan sebagainya. Untuk nanti ada hubungannya dengan Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Jadi selama ini mereka memang mendapatkan hal-hal seperti itu di dalam pelajaran resmi ataupun bahkan di dalam kelas ya. Maka dari kesempatan hari ini mudah-mudahan kami bisa mendapatkan pelajaran yang baru dan sangat penting, yang bermanfaat untuk kami sendiri dan juga mungkin bagi para gurunya dan khususnya nanti bagi anak-anak kami. Jadi kami atas nama rombongan mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan ya, yang sangat baik dari jajaran ya, pimpinan di kantor ini ya, dan khususnya di tempat ini juga sangat nyaman ya, sangat luas ya. Dan kami siap untuk menerima materi-materi ya, yang bermanfaat untuk anak-anak ya. Dan juga kami mohon maaf mungkin karena ini namanya anak-anak begitu ya. Jadi kadang-kadang susah untuk ditertibkan ya. Jadi mohon bantuan dari kita semuanya ya, supaya bisa melaksanakan ya kegiatannya sebaik-baiknya ya. Untuk anak-anak pun yang bisa pesankan kembali ya, supaya bisa dicatat ya, hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Kadir ya, Bapak Kepala Divisi tentang
lakukan di sini di dalam melayani masyarakat dan melayani kita semua. Nah, mungkin ini yang kami sampaikan ya. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya dan maaf. Saya tutup dengan doa bersama untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kata sambutan, membawa anak-anak belajar secara langsung ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikutnya kita dengarkan juga kata sambutan juga langsung paparan mungkin oleh Pak Kadis Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tadi Bunda sudah sampaikan. Bapaklah yang mengurus, menerima, membolehkan kita belajar bersama hari ini di kantor wilayah. Untuk Bapak Kaslo, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, waktu dan tempat sekalian paparan kami silahkan. Silahkan Bapak. Kiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak. Oh, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan para ustadz dan ustazah, ya, Pak Kepala Sekolah, ya, pada SDIT Tunas Ilmu, Masya Allah. Ya. Kemudian yang kami hormati Pak Kabag Umum, ya, Pak Kasubag Kepegawaian, Ibu Penyuluh Hukum Bu Siska, dan adik-adik saya, anak-anak saya ya, kan anak-anak saya ini, anak-anak saya dari SDIT Tunas Ilmu, ya. Pertama dan utama, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hari ini adik-adik bisa hadir di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Apa, Dek? Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Tak kenal maka tak sayang. Adik-adik ya, selaku tunas ya, generasi ya yang sedang tumbuh dan kembang ya, yang nantinya akan menjadi penerus kita semuanya, penerus saya ya, Pak Kabag ya, Bu Siska ya, penerus kita semuanya ya, tentu ya harus sedini mungkin mengenal lingkungan tempat kita berada ya. Saya tidak akan paparan ya. Hanya mengenalkan kepada adik-adik semuanya, inilah Kementerian Hukum dan HAM. Nanti ada Pak Kabag Umum ya, nanti akan menjelaskan. Ada Bu Siska, ya, Bunda lah ya. Bunda Siska juga nanti akan menjelaskan. Beliau penyuluh hukum dan HAM di kantor wilayah. Selamat datang Pak Kepala Sekolah, para ustadz dan ustazah, adik-adik, anak-anak sekalian di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Saya bergembira sekali adik-adik ya melalui Pak Kepala Sekolah membersamai teman-teman dan adik-adik semuanya hadir di sini ya. Inilah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau di Jakarta namanya Kementerian Hukum dan HAM, dipimpin oleh Pak Menteri. Apa, Dek? Pak Menteri ya. Menteri itu pejabat tinggi negara ya, pejabat negara ya, yang ditunjuk oleh Pak siapa tuh? Presiden.
Pak Jokowi, Pak Presiden Republik Indonesia. Ya. Prabowo belum. Wow, Belum. sabar, tunggu tanggal 20 Oktober ya, Dek. Nah, Pak Prabowo yang terkenal apa? Gini ya. Ya, ya. Adik-adik, anak-anak sekalian, ya. Perwakilan di daerah di provinsi ini ya adalah kantor wilayah ya. Tugasnya ngapain, Dek? Banyak banget ya. Nanti Adik kalau ini habis SD terus sekolah lagi di SMP. apa? Habis SD apa? SMP. SMP, habis SMP SMA ya. Nanti setelah lulus SMA misalkan adik-adik ingin bergabung di Kementerian Hukum juga nanti bisa daftar ya. Kemudian kalau yang mau kuliah ya melanjutkan selesai kuliah juga nanti bisa bergabung di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, nanti Pak Kabag Umum, Bu Siska akan menyampaikan materi apa sih Kementerian Hukum dan HAM itu ya. Paling tidak adik-adik ya mengetahui sedikit-sedikit. Oh iya, kemarin saya lewat depan situ itu Kementerian Hukum dan HAM kantornya. Tugasnya ya mungkin barangkali adik-adik kalau diajak papa mamanya mau ke luar negeri, oh bikin paspor. Nah, itu kan nanti juga akan tahu ya. Banyak ya, tugasnya itu banyak sekali ya. Nanti biar Bu Penyuluh menjelaskan, Pak Kabag Umum juga menjelaskan. Senang adik-adik di sini? Nah, hawanya dingin dan sejuk, luas, bersih. Bersih apa bersih? Ya. Baik, mungkin hanya itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Ustazah dan Ustadz, para guru, serta adik-adik, anak-anakku sekalian sudah hadir di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya di hati adik-adik sekalian. Terima kasih. Selalu semangat adik-adik ya. Semangat belajar ya. Kalau ada yang kurang paham harus apa, Dek? Kalau bertanya ya. Kalau nggak paham tanya. Ya. Terus mencoba merekam, oh apa yang tadi disampaikan oleh Bu Siska, oleh Pak Kabag Umum, gitu ya. Semoga semuanya berguna, bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima kasih. Terima kasih Saya Pak lanjut Kadif. ya. Nih Pak Kadif mau ada tugas meninggalkan kita. Siap. Nanti kita akan belajar bersama Pak Kabag Umum sebentar juga. Kayaknya Pak Kabag Umum akan menjelaskan tentang Kementerian Hukum dan HAM secara luas. Oh iya, siap. Ya udah. Ada ini. Oke. Terima kasih Pak Kadif. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak. Sehat selalu. Amin. Oke, kita lanjutkan belajar kita. Kalau sama Bunda nanti belajarnya nyuluh. Ada tema nanti kita bermain bersama. Tapi saya izin bergabung di situ boleh Pak? Oke, siap. Bunda bergabung ya bersama Pak Kabagum. Nah, kita berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Kepala Bagian Umum Kabagum. Namanya seperti nama menteri, tapi nanti biar Bapak yang memperkenalkan diri. Bapak kita tetap duduk di sini sambil Pak Kabagum memberikan materi khusus tentang Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu kita akan lanjut memberikan materi terkait bully dan mungkin kami sebagai guru kekayaan intelektual juga nanti akan memberikan sedikit materi tentang kekayaan intelektual. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh ya, ditaruh di mana? Sini aja. Oke ya.
Satu, dua. Saya izin ya, Pak. Izin, Siap, Bapak. Saya berdiri ya. Apa kabar adik-adik? Sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Laude Basri ya. Bahrim. Pak Laude Bahrim. Satu lagi? Fikri. Sama Pak Fikri dan Ibu guru Pak Ahmed, tim Humas, Ibu Siska selaku apa ya? ASN ya, Pak. ASN. ASN Kemenkumham. Bukan penyuluh Oh, hukum. saya penyuluh Dia hukum. sebagai penyuluh hukum di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Saya perkenalkan diri dulu ya, kata Pak Kaswo tadi, tak kenal maka tak sayang. Saya adalah Azwar Anas, jabatan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepri. Saya berasal dari Lampung, Pak. Kalau tidak salah, kalau Laude itu dari Sulawesi, Pak ya. Buton. Kalau Waude perempuan ya, Pak. Nah, kebetulan saya baru pindah juga dari Sulawesi Tenggara, Pak. Baru 3 bulan di sini. Terima kasih Bapak atas kunjungannya. Dan adik-adik sekalian, siapa yang hafal Pancasila? Boleh maju satu ke depan. Yang paling ujung. Ini, ayo, kamu, ya. Ya, sini. Sini, maju sini. Iya. Nih. Sini maju ya, maju. Harus fase ya, kalau nggak fase Pancasilanya. Pancasila ini kita udah boleh kasih belum? Nanti. Harus belajar lagi. Sini, cepat. Ayo, harus lari. Nah, sebutkan Pancasila satu-satu. Pancasila gitu. Pancasila. Terus. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Terus. 2. Persatuan Indonesia. Ganti. Ganti duduk. Yang lain lagi. Ya. Nih yang pinggir. Ya. Kamu ya. Cepat. Masa Pancasila nggak tahu? Ayo. Perlu belajar lagi nih Pak Guru. Pancasila gitu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Keadilan. Tenang. Tenang. Apa? Kerakyatan. Ingat dulu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Tepuk tangan. Tunggu. Ini ada. Sini. Dia sebentar deh, sini. Ini ada bingkisan dari Pak Kabagus. Ada bingkisan tuh. Kan? Salam dulu, lihat dulu. Oke. Kinestetik juga ini. Ya. Yeay, bisa Oke. untuk adik saya. Kau bisa untuk adik Adik saya. ya, baiknya Oke, abang terima yang kasih. baik hati. Saya perlu satu lagi perempuan. Nah, Oke, silakan. Ini dek yang di tengah ya. Kacamata ya. Sini. Ayo kasih jalan. Kenapa saya tanyakan ini Pak? Karena ini dasar hukum Pak. Kalau tidak hafal Pancasila ke depannya nanti, oke ya udah. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke ya, tepuk tangan. ini Bapak. Oke. Nah, sama dengan bajunya. Sama yang tadi, oke ya. Foto dulu deh. Ya, oke. Ya, udah, silakan. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kita semua. Baiklah, itu merupakan pemanasan. Dan adik-adik sekalian, kenapa saya menanyakan Pancasila?
karena Pancasila merupakan dasar hukum tertinggi di negara kita. Oleh karena itu, saya berharap adik-adik semua harus hafal Pancasila. Syukur-syukur bisa memaknai arti dari sila satu ke sila yang lainnya. Baiklah, kita kembali ke laptop, Pak Kepala Sekolah. Izin saya selaku Kabak Umum di Kanwil Kepri ini, seperti yang disampaikan Bu Siska tadi, adalah bagian daripada melaksanakan tugas dari Pak Kaswo tadi selaku Kepala Divisi Administrasi, di mana kepala bagian umum ini mengurus di samping administrasi keuangan, BMN dan lain sebagainya, juga melakukan pengawasan seluruh lingkungan kantor wilayah, mulai dari pintu masuk, musola, dan ruangan yang ada di dalam ini, termasuk BMN-nya. Oleh karena itu, tentunya bagian administrasi ini merupakan jantung daripada kantor wilayah, karena dia adalah supporting unit dari 4 divisi yang ada di kantor wilayah. Mungkin saya sampaikan sedikit 4 divisi yang saya maksud di kantor wilayah ini adalah: pertama, kepala divisi administrasi yang dikepalai oleh Pak Kaswo tadi. Kedua, ada kepala divisi pemasyarakatan, namanya Pak Dani di sini. Kemudian ada kepala divisi Yankum, Pak Sasmita, kebetulan beliau lagi di Jakarta ya, di Batam, oke. Kemudian satu lagi kepala divisi imigrasi. Kepala divisi imigrasi ini tentunya mungkin adik-adik tahu terkait, pernah dengar paspor? Paspor gunanya untuk apa? Untuk apa? Untuk keluar negeri, betul. Kemudian adik-adik yang cewek-cewek ini siapa namanya? Yang keras? Siti? Oh, Setiza. Oke, berapa usianya? 10 tahun, Masya Allah. Ada yang pernah dengar tentang paspor? Ada. Gunanya untuk apa? Keluar negeri. Keluar negeri itu di mana? Di Malaysia. Jepang. Oke. Bukan di Batam ya? Bukan. Jadi luar negeri itu adalah negara selain negara Indonesia. Jadi adik-adik sekalian, perlu kami sampaikan juga bahwa hari ini adik-adik berada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Jadi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau ini ada membawahi 21 unit pelaksana teknis Bapak Ibu Kepala Sekolah, di mana ada 9 UPT imigrasi yang tersebar di seluruh Kepulauan Riau, ada 11 unit pelaksana teknis lembaga pemasyarakatan, termasuk lapas, rutan, rubasan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kedatangan adik-adik di sini bisa memahami apa itu kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dan apa fungsinya, tugas dan fungsinya. Salah satunya divisi imigrasi tadi membawahi beberapa kantor imigrasi yang bisa mengeluarkan atau menerbitkan paspor Republik Indonesia yang akan digunakan ke luar negeri tadi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya mungkin di tetangga, di rumah pernah mengenal lembaga pemasyarakatan. Ada yang tahu lembaga pemasyarakatan? Adik-adik ada yang tahu lembaga pemasyarakatan? Tidak tahu. Di sini yang cowoknya ada? Tidak ada. Jadi lembaga pemasyarakatan adalah bagi orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana umum, misalnya ada pembunuhan,
pemerkosaan dan lain sebagainya, setelah disidang nanti dan mendapatkan keputusan misalnya 5 tahun atau 2 tahun, yang bersangkutan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Mungkin adik-adik pernah mengenal kata-kata penjara. Dia karena melakukan pembunuhan di penjara, kan begitu. Penjara itu adalah lembaga pemasyarakatan. Yang salah satunya adalah tugas pokok dan fungsi daripada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Saya akan menyemangati, coba angkat jari 5. Yang sebelah kanan saja. Semua sebelah kanan. Coba berdiri. Berdiri di tempat masing-masing. Berdiri. Berdiri semua. Tangannya begini. Tangannya begini. Jadi nanti kalau saya bilang salam Pancasila, adik-adik jawab salam Pancasila dengan menggenggamkan 5 jari. Oke ya? Kita coba. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, tepuk tangan. Masya Allah. Silakan duduk. Nah, jadi itu tadi penyemangat. Kita ulangi sekali lagi. Berdiri. Berdiri sekali lagi ya. Iya, kalau duduk terus nanti ngantuk. Nanti ngantuk. Tangan di depan. Tangan di depan seperti saya. Oke, kita ulangi salam Pancasila namanya ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan, silakan duduk. Oke, jadi salam Pancasila ini merupakan ada hubungannya dengan rukun apa? Islam. Dalam Islam, rukun apa? Rukun Islam. Ada yang hafal rukun Islam? Yang pakai topi, maju. Yang pakai topi. Ya, silakan. Topi merah nih, antik ini. Sini. Nah. Sebutkan namanya dan sebutkan yang 5 tadi. Namanya. Namanya siapa? Ya, sebutin. Nama saya adalah nama. Ngomong. Siapa? Rapi. Ya, sebutin. Ngomong. Nah, udah sebutkan rukun Islam. Ada 5. 1 apa? Syahadat. 2 apa? Terus 3? Oke, 4. Udah, zakat. Udah berapa? Coba ulangi lagi. 1 apa? Syahadat. 2? Sholat 5 waktu. 3? Puasa. Oke, 4? Zakat. 5? Haji ke Baitullah. Oke, tepuk tangan sama kawan kita. Oke, silakan duduk. Oke, jadi ada satu lagi. Ada yang hafal rukun iman? Perempuan. Yang perempuan, ada yang hafal rukun iman? Sini deh, rukun iman. Nih. Sebutkan namanya siapa, kemudian sebutkan 6 rukun iman. Ya, kalau boleh acak, kalau bisa berurutan, coba. Rukun iman ada 6, 1 gitu.
Yang keras. Ya. Ya. 3. Ya, 6. Hah? Nabi. Kepada Rasul ya. Oke, tepuk tangan dulu sama adik-adik kita. Oke, silakan duduk dulu. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Jadi bagi kita umat Islam harus tahu rukun iman itu ada 5 dan rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Semuanya 11. Dan perlu kami sampaikan juga Pak Kepala Sekolah, kenapa saya pancing dengan rukun iman dan rukun Islam. Unit eselon 1 yang ada di Kementerian Hukum dan HAM juga ada 11. Mungkin ini dari pendiri-pendiri zaman dulu menggabungkan 2 ini Pak. Itu yang akan saya sampaikan, endingnya adalah bahwa unit eselon 1 di pusat, Kementerian Hukum dan HAM membawahi 11 unit eselon 1. Salah satunya adalah yang saya sebutkan tadi itu. Ada Direktorat Jenderal Imigrasi, Pemasyarakatan, Hukum dan HAM, dan seterusnya dan seterusnya. Baik adik-adik sekalian, mudah-mudahan dengan pertemuan ini ada manfaatnya, dan sepulangnya dari sini paling tidak adik-adik sudah tahu apa itu kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Nanti lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Siska. Demikian Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan dulu untuk Pak. Siapa tadi namanya? Ayo, siapa namanya? Oh, Pak Azwar. Keren kan namanya, terkenal kan? Nah, harus kenal sama Pak Azhar Anas sebagai Kepala Bagian Umum. Terima kasih Bapak untuk paparan yang singkat, tapi kita punya 11 eselon 1. Nanti Bunda jelaskan sedikit-sedikit sambil Bunda menjalankan tugas Bunda sebagai penyuluh hukum untuk belajar terkait bully atau perundungan. Ya, kita lanjut Bapak, saya izin. Saya boleh izin? Boleh Bapak. Ya, Bapak, ya. Bapak juga ada mengurusi kantor, kita juga lagi renovasi kanan kiri Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Udah. Terima kasih ya Pak atas kehadirannya. Terima kasih Ibu, Pak. terima kasih ya. Yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan lanjut ya. untuk Bapak Azhar Anas. Minta tolong sekali. Ngumpul bersama tadi lupa ya sama Pak Kadifin ya. Dari sini, iya makanya dari sini tapi kena anak-anak semua. Nah, gitu. Oke. Ya satu cewek sini. Oh ini aja yang besar dikit sini deh. Enggak, berdiri aja. Enggak apa-apa, berdiri sama Bapak. Perwakilan satu Nah, cowok. satu lagi perempuan, laki-laki. Cuma foto. Foto aja. Udah. Yuk. Yang lain mewakili. Sini ya, deh. yuk. Yang lain boleh berdiri juga, boleh? Ya, berdiri semua. Berdiri. Oke. Oh, mungkin kepala sekolah juga, nggak apa-apa, Pak. Silakan, Pak. Maju dikit. Nah. Kanan kiri, Ustadz Kiri kanan, Ustazah Pak. boleh gabung. Pak Ustadz ya. Ya, oke. Ibu lah masuk. Ibu satu sebagai penyuluh. Semua ya. Oke. Salam semangat. Ya. Yuk tangannya semangat ke atas gini Salam boleh? begini semua, semuanya. Begini di depan dada. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, makasih ya Pak ya. Makasih Pak. Ya. Lanjut ya Pak ya. Om lanjut ya. Oh iya. Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Ya.
kasih ya. Dilanjut ya Pak. Ya, kita lanjut ya. Lanjutnya bersama Ibu Penyu, gitu ya. Nah, Bunda cerita. Jadi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM itu tadi punya 4 divisi. Pertama divisi administrasi sama Pak Kaswo yang ngurusin gaji, yang ngurusin absen, yang ngurusin terlambat, yang ngurusin uang makan, yang ngurusin semua karyawan, yang ngurusin gedung. Nih kita kantor Bunda ini lagi direhab, lagi direnovasi, kanan dan kiri nggak bisa masuk, hanya bisa masuk dari depan. Nah jadi ini semua diurus oleh Kepala Divisi Administrasi. Di bawah Pak Kaswo tadi ada Pak Azwar Anas tadi, di bawah Pak Azwar Anas ada Om Amet, tadi maunya dipanggil Abang Amet katanya. Nah ini yang ngurusin kita di kantor wilayah, tugas divisi administrasi. Kemudian ada yang kedua tadi, tugas divisi pemasyarakatan. Pemasyarakatan itu lembaga pemasyarakatan, kalau dulu bilangnya penjara. Nah kalau ada orang yang pencurian motor, terus disidang, akhirnya ditahan, ya. Nah kemarin ada pencuri ketangkap di rumah kami. Nah nanti di perumahan kan, nah kita nggak tahu nih ditahan berapa lama ya, masuk penjara atau tidak. Nah itu kalau di penjara masuknya di lembaga pemasyarakatan yang diurus oleh divisi pemasyarakatan. Kita ada lembaga pemasyarakatan, ada rutan, rumah tahanan, kemudian kita juga punya balai pemasyarakatan. Kemudian ada LPKA, itu khusus anak, lembaga pendidikan khusus anak, lapas anak orang bilangnya begitu. Apa beda lapas dengan rutan? Kalau lapas, orang yang sudah disidang, sudah jatuh vonisnya, itu masuknya ke lapas. Tapi untuk rutan, rumah tahanan, orang yang masih disidang, masih dalam proses belum ingkrah, itu di dalam rutan. Jadi beda rutan dengan lapas. Nah, itu diurusnya di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM juga. Kepala Divisi Pemasyarakatan. Kemudian yang ketiga tadi yang disebut-sebut, Kepala Divisi Imigrasi. Nah, ngurusin apa sih Kepala Divisi Imigrasi? Kepala paspor, benar, paspor. Bunda punya banyak coklat loh sebenarnya. Ada coklat, ada buku juga. Nanti siapa yang bisa jawab kita bagi-bagi coklat. Alhamdulillah gitu ya. Lumayan lah ya, beng-beng. Nah. Nanti kalau Bunda tanya baru jawab ya. Ini dibeliin sama Om Amet. Nah, yang ngurusin rumah tangga. Karena kita rumah tangganya diurusin Om Amet, jadi makan kita juga diurusin sama Om Amet gitu. Nah, jadi divisi imigrasi ini tugasnya itu di kantor-kantor imigrasi, bikin paspor, apa itu saja? Tidak, apalagi imigrasi juga tugas utamanya menjaga pintu perbatasan. Jadi kalau mau masuk luar negeri itu lewat imigrasi, pintu pemeriksaan imigrasi. Untuk bisa masuk ke negara orang, keluar dari negara kita mesti pakai paspor. Orang asing yang mau masuk ke negara kita harus punya paspor. Kalau nggak ada paspor nggak boleh masuk ke sini. Kalau kita nih yang dekat dengan Singapura, Malaysia juga nggak boleh ke sana kalau nggak ada paspor. Apa imigrasi tugasnya cuma itu aja? Enggak. Imigrasi juga tugasnya itu mengawasi orang asing. Banyak kan orang asing, ada yang orang asing dari Tiongkok, kayak Cina-Cina kita di pasar itu. Ada orang asing yang bule, ada orang asing dari Pakistan, ada orang asing dari Arab, itu orang asing. Nah, semua keberadaan orang asing di Indonesia itu dipantau oleh keimigrasian, oleh kantor imigrasi. Kantornya nggak di sini, tapi induknya yang mengecek, yang mengawasi kantor-kantor imigrasi itu kantor wilayah. Nah, kantor wilayah atau Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian yang keempat, udah 3 tadi ya. Yang pertama divisi administrasi, divisi pemasyarakatan,
divisi imigrasi, yang keempat divisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia. Di sanalah Bunda berada. Nah, Bunda, penyuluh hukum itu berada di bawah divisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia. Apa saja yang dikerjakannya? Nah, pertama, membentuk peraturan perundang-undangan. Nah, bikin perda itu bersama perancang. Ada perancang, ada yang ayahnya perancang di sini. Tadi ada yang datang. Itu perancang ada di divisi pelayanan hukum dan HAM. Kemudian ada siapa lagi? Ada penyuluh hukum yang memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas. Kemudian ada siapa lagi? Ada analis hukum, ada pemeriksa kekayaan intelektual untuk pendaftaran kekayaan intelektual. Terus yang mau pindah ke warga negaraan dan penegakan serta pemantauan hak asasi manusia. Itu dilakukan divisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia, dan Bunda berada di bawah divisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia. Oke, sampai 4 itu udah paham ya? Sudah? Coklat pertama, sebutkan 4 divisi yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sini maju. Ini masih coklat nih, masih ringan. Coklat-coklat dulu. Nah, namanya siapa? Ashraf, 4 divisi yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang pertama, divisi administrasi. Kedua, divisi pelayanan umum. Ketiga, divisi imigrasi. 4, divisi pelayanan hak Hukum asasi manusia. Nah, kita perbaiki ya. Divisi yang kedua, divisi pemasyarakatan, bukan kepala divisi bagian umum. Nah, jadi divisi yang pertama, divisi administrasi. Divisi administrasi. Yang kedua, divisi pemasyarakatan. Yang ketiga, divisi imigrasi. Yang keempat, divisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia. Diulang untuk coklat beng-beng. Ayo. Diulang. Gak usah dibaca lagi. Oke, divisi yang pertama. Divisi administrasi. Oke. Yang kedua, divisi Pemasyarakatan. Ketiga. Divisi imigrasi. Yap. Yang keempat, divisi Pelayanan hukum asasi manusia. Hukum dan hak asasi manusia. Ini untuk Ashraf. Oke, hebat sekali. Tuh, mencatat. Kalau kita catat, kita jadi ingat, ya kan? Oke. Pada suntuk nggak ya? Kita mau nyanyi dulu boleh? Ada lagu yang kita mau lagu yang selalu pagi-pagi mungkin pernah dinyanyikan. Nanti Bunda tanya ini lagu ciptaan siapa ya? Kita dengarkan bersama lagu ini. Kalau bisa nyanyi, ikut bernyanyi. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi sekolah sampaikan nanti. Ayo belajar nak penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat. Itulah tandanya kau murid budiman. Yuk nyanyi semua. 1, 2, 3. Ayah selamat pagi, ku pergi sekolah sampaikan nanti. Semangat belajar nak penuh. Oke, siap. Ini ada kesalahan katanya. Katanya guru di sini nggak boleh menyanyi. Oke, mohon maaf Pak. Ini ada kaitannya dengan kekayaan intelektual. Oke. Oke,
ini ya kalau kita nggak boleh nyanyi di sekolah, mohon maaf, tapi ini bagian dari kekayaan intelektual yang kami ajarkan ke anak-anak bahwa kita semua punya kekayaan intelektual dan ini lagu ciptaan Ibu Sud yang sampai hari ini dinyanyikan. Mungkin di rumah juga nggak pernah nyanyi ya, nggak apa-apa. Bunda termasuk bunda yang sering nyanyi Pak, mengajarkan lagu-lagu anak-anak pada anak-anak. Tapi nggak apa-apa. Itu salah satu kekayaan intelektual termasuk di dalamnya lukisan, tarian, kemudian cerpen. Itu kekayaan intelektual yang juga kami ajarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa kekayaan itu bukan hanya harta, bukan hanya tanah, bukan hanya mobil, tapi kekayaan intelektual itu adalah hasil pikir manusia. Nah, itu dapat dinilai dan itu menjadi kekayaan intelektual. Kalau yang keilmuannya, ini namanya hak cipta. Seni, lagu, itu hak cipta. Didaftarkan kekayaan intelektual, termasuk karya guru-guru yang bikin bahan ajar itu bisa dicatatkan kekayaan intelektual hak ciptanya. Termasuk karya anak-anak kalau bikin sesuatu yang dari sisi seni Pak, itu hak cipta. Tapi kalau untuk teknologi ada paten. Nah paten kali ya, nah bukan paten yang itu, tapi ini adalah satu temuan hasil invensi atau penemuan yang bisa didaftarkan kekayaan intelektual patennya. Tapi kalau paten apa bedanya dengan cipta? Kalau paten itu ada teknologinya. Nah, tahu kalau kita beli pena, sekarang pena di ujungnya tuh kalau belum dibuka belum bisa dipakai nulis ya. Nah, itu paten. Dulu kita sering kehabisan pena, maksudnya penanya tak terpakai. Nah, sekarang dikasihlah di ujungnya itu ada penutup yang kalau kita belum pakai dia belum terbuka dan itu bikin pena itu awet. Nah, itu paten. Apalagi yang paten? Pipet. Tahu kalau dulu pipet berdiri begini kan? Sekarang kita bisa lengkungkan pipet. Ya, lengkungan pipet itu juga paten. Jadi invensi-invensi sekecil itu disebut dengan paten. Teknologi bukan hanya bikin pesawat, bukan hanya bikin handphone atau penemuan-penemuan saja yang paten, tapi ada paten yang kecil mungkin tapi dia bermanfaat dan ada teknologinya di sana. Nah, itu yang Bunda sampaikan juga dan menjadi tugas kami di Kementerian Hukum dan HAM di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dan biasanya di sekolah anak-anak punya cerpen, punya puisi, nah, itu menjadi hak cipta. Kalau anak-anak menemukan sesuatu teknologi itu menjadi hak paten. Nah, kalau sekolah punya logo-logo itu menjadi merek, Tunas Ilmu itu mereknya seperti apa bisa didaftarkan ke kita untuk punya nilai jual dan mendatangkan cuan. Nah, itu menjadi tugas kami di Kementerian Hukum dan HAM. Oke, tadi kita mau perdengarkan juga lagu Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut saja. Udah tahu secara umum tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya? Sudah ya? Terus kantor kita itu menerima laporan pelanggaran atau dugaan pelanggaran HAM. Nah, bisa datang ke kantor wilayah juga. Ada masalah hukum, bisa konsultasi hukum gratis bersama Ibu Penyuluh Hukum. Nah, ini masuk ya ke tugas Bunda. Mungkin secara umum kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM-nya sudah diketahui, Bunda sekarang mau menjalankan tugas sebagai penyuluh hukum. Nah, kenapa dapat julukan Ibu Penyu? Ada yang tahu nggak? Oke, kenapa? Penyuluh hukum. Karena penyuluh hukum. Terus dipanggilnya? Jadi singkat jadinya penyu. Iya, kasih tepuk tangan dulu dong. Dia bener loh disingkat supaya kalau manggil penyuluh itu kan lama ya, panjang. Penyuluh hukum jadi disingkat jadi Ibu Penyu. Nah, ini coklat untuk yang belajar jawab. Nah, jadi Bunda melakukan penyuluhan hukum itu dilakukan bisa dengan dua cara. Penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung. Apa bedanya penyuluh hukum langsung dengan penyuluhan hukum tak langsung? Tak tahu? Mau tahu nggak? Nih hari ini Bunda lagi menjalankan tugas sebagai penyuluh hukum dengan metode penyuluhan hukum langsung. Ketemu langsung kita.
ketemu langsung. Terus bisa juga penyuluhan itu dilakukan secara tak langsung. Nah, Bunda sering melakukan penyuluhan hukum tak langsung menggunakan media radio. Nah, jadi yang sering dengar radio Pro 2, Pro 1. Nah, Bunda bersama Om Amet 2 pekan yang lalu kami mengisi ruang penyuluhan hukum, materinya penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2024. Itu mengisinya di radio. Nah, kalau mengisi di radio itu karena 1 minggu 3 kali mengisi, keseringan ngisi, jadi dapat buliannya Ibu Penyu. Nah, kita mau lanjut bahas bully atau perundungan. Nah, Bunda diejek lah itu ya, Ibu Penyu. Tapi Bunda nggak marah. Bunda anggap Bunda sukses menjalankan tugas sebagai penyuluh hukum sampai dipanggil Ibu Penyu. Nah, itu kisah Ibu Penyu. Dan Bunda pernah nih pergi ke Anambas, ke Pulau Letung, itu nginap di hotelnya di bawah laut, di pelantar gitu. Terus makan siang, kita buang-buang kulit pisang ke laut. Dan penyu 5 ekor naik ke atas permukaan laut di Letung, Anambas. Dan kata teman-teman Bunda bilang apa? Itu penyu laut mau audiensi sama penyu darat. Hal yang lucu ya, tapi ya alhamdulillah lah, nggak apa-apa lah dibilang penyu. Yang penting kita menikmati apa yang kita kerjakan. Oke, sudah Bunda kasih contoh penyuluhan hukum langsung kayak gini. Penyuluhan hukum tak langsung lewat radio, juga bisa lewat Instagram, lewat media sosial. Nah, itulah yang kami lakukan sebagai penyuluh hukum di seluruh Indonesia. Kita punya sekitar 650 orang penyuluh hukum seluruh Indonesia yang tugasnya, nih, tadi yang salah, orang yang melanggar hukum, yang melakukan kejahatan, dihukum masuk ke lapas, lembaga pemasyarakatan atau penjara. Supaya kita tidak salah, supaya kita tidak melawan hukum, maka kita harus paham hukum. Nah, itu tugas Bunda dan teman-teman penyuluh di seluruh Indonesia untuk bikin semua orang paham hukum. Jadi harus menyampaikan aturan-aturan hukum supaya paham dan kita tidak melanggar. Di sekolah ada aturan hukumnya enggak? Masuk jam berapa? 7.30. Kalau terlambat ada sanksi enggak? Apa? Berdiri 5 menit. Kalau di kelas boleh bising nggak? Nih, boleh nggak ganggu-ganggu teman gitu? Nah, coba duduk yang rapi dulu. Pasti ada aturan. Di sekolah ada aturan. Saat ujian tidak boleh nyontek atau tidak boleh nyontek? Tidak. Ada syarat hafalan Qur'annya nggak? Nah, itu semua aturan sekolah. Di rumah ada aturannya nggak? Aturannya apa? Tidur jam berapa kalau aturan di rumah? Oh, jam 10. Jam 11. Jam 8 malam, jam 9. Oke. Aturan sekolah sama kita di satu sekolah. Kalau aturan di rumah, setiap rumah punya aturannya masing-masing. Di kantor, Bunda juga punya aturan. Masuk jam 7.30. Kalau terlambat 1 menit, pulangnya harus lebih setengah jam. Harusnya pulangnya jam 4, jadi pulangnya jam 4.30. Kalau terlambat 1 menit. 1 menit aja tetap harus nunggu 30 menit. Nah, itu aturan hukum. Nah, aturan kantor ada, aturan sekolah ada, aturan rumah ada. Secara negara Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai negara Indonesia punya banyak sekali aturan hukum. Dan sumber dari aturan hukum kita itu adalah Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita semua Indonesia orang-orang yang bertuhan, pasti kita akan jadi manusia yang adil dan beradab.
Kalau sudah adil dan beradab, pasti kita bisa bersatu. Persatuan Indonesia. Kalau sudah bersatu, kita akan memilih pemimpin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, kalau 1, 2, 3, dan 4 sudah kita capai, kita bisa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu dimulai dengan taat pada aturan hukum, terutama aturan Tuhan kita, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita taat Islam, sholat 5 waktu. Siapa yang sholatnya masih bolong-bolong? Ih, masa anak SD IT tunas ilmu masih bolong-bolong? Nggak boleh ya? Nggak boleh bolong lagi, janji? Nah, karena sholat adalah tiang agama. Jadi kalau sholatnya masih bolong-bolong harus tidak boleh bolong. Nah, untuk yang akhwat harus pakai hijab. Ada yang keluar nggak pergi ke sekolah masih nggak pakai jilbab? Masih ada? Nah, ini udah nggak boleh lagi ya, harus pakai hijab. Nah, itu aturan. Nah, Indonesia punya banyak sekali aturan. Sekarang kita akan masuk kepada kita mau tahu hukum tentang bully atau perundungan. Nah, Bunda, siapa yang suka baca? Di sini siapa yang suka membaca? Oke, yang cowok dulu. Bunda punya buku nih. Tolong dibaca, ini dongeng. Siapa yang yang pakai baju nih? Ini Bunda punya buku dongeng. Tolong bacakan judulnya. Bercanda boleh, tapi bacakan cerita ini seperti berdongeng ya. Nah, namanya siapa? Zaki. Zaki kelas 5. Zaki akan membacakan kisah tentang bercanda boleh, tapi yuk. Pengajian sore selesai. Mana sandalku? Najib melihat dengan seksama. Aku yakin tadi kuletakkan di sini. Biar wajahnya kelihatan. Di bawah aja. Ini kebanyakan main game nih, matanya udah nggak nampak. Alif dan beberapa anak melihat Najib sambil cekikikan. Cari-cari. Hai kalian, menyembunyikan sendalku ya? Ya, Najib tersenyum kecut. Walaupun kesal, Najib tak mau berdebat dengan Alif. Dia terpaksa mencari sendalnya. Di sini tidak ada. Di sini juga tidak ada. Yang mana ya? Ayo, dekat lagi. Alif bersorak memberi semangat. Ini dia. Najib tersenyum lega. Selamat, Anda berhasil goda Alif. Besok sandal siapa yang kita sembunyikan ini ya? Alif tersenyum iseng pada dua temannya. Sandal Suram yuk, usul Hashim. Kasihan Suram masih kecil, cegah Najib. Hanya bercanda kok. Alif tertawa. Keesokan sore, Alif menemukan sandal Suraim. Najib tak bisa mencegahnya. Aku nggak ikutan. Katanya lalu menjauh. Sandalku mana ya? Suraim berbicara sendiri. Alif dan teman-temannya cekikikan. Kak Alif menyembunyikan sandalku ya? Tanya Suraim kesal. Ayo cari goda Alif. Walaupun sudah mencari kemana-mana, Suraim tak bisa menemukan sandalnya.
Surai tak tahan. Wah, Kak Alif jahat. Tangisannya meledak. Lah, gitu aja nangis. Alif dan teman-temannya langsung terdiam. Ada apa ini? Ustadz menatap Alif tajam. Kak Alif menyembunyikan sandal saya, Ustadz. Aduh, Surai. Saya bercanda, Ustadz. Alif membela diri. Bercanda itu kalau semuanya senang. Lah ini, Surai kesal. Kalian malah ketawa-ketawa, kata Ustadz. Alif menyadari kesalahannya. Maaf Surai, aku janji tidak akan mengulangi lagi. Sesal Alif. Ternyata harus hati-hati kalau bercanda, kata Alif. Aku tahu niat kamu enggak jahat, kata Najib. Kemarin aku juga kesal, ucap Najib. Kok nangis, kata Alif. Memang aku anak kecil. Najib memukul dengan Alif pelan. Bercanda tentu boleh saja. Tidak asyik sekali kalau berteman tanpa bercanda. Namun harus diingat bercanda yang benar adalah apabila semuanya senang, bahagia bersama, tidak ada yang digoda, apalagi sampai membuatnya kesal, marah, bahkan bersedih atau sakit hati. Karena apabila hanya beberapa orang yang senang, sedangkan ada yang tidak suka, maka itu termasuk bullying. Yuk saling menjaga perasaan teman. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk siapa tadi namanya? Zaki. Zaki boleh dapat coklat juga. Udah bacain dongeng, bukan dongeng sih, kisah. Terima kasih ya Zaki. Jadi bercanda boleh? Bercanda boleh, tapi semuanya harus happy. Kalau ada yang tidak bahagia, berarti itu bukan candaan, tapi bullying atau bulian ya. Terima kasih Zaki. Udah paham ya? Jadi kalau kita canda-candain, terus teman-teman kita juga ikut bahagia, itu candaan. Tapi kalau kita canda-candain dia tidak bahagia, maka kita harus berhenti. Kayak Bunda misalnya, dipanggil Bu Penyu. Bundanya marah, nah, harus stop. Tapi karena Bunda tidak marah, orang terus panggil ya sama-sama happy. Bunda happy aja dipanggil Ibu Penyu. Gitu. Kalau ada temen yang dicandain dia marah, berhenti. Karena itu tandanya bulian. Karena banyak anak Indonesia yang minta pindah sekolah karena dia dibully di sekolahnya. Karena banyak juga nih baru kejadian nih. Ada kakak kelas di salah satu kabupaten kita yang terjun ke laut bunuh diri karena dibully di sekolahnya. Nah, jadi jangan ejek-ejekan, jangan ngebully kawan gitu ya. Nah ini ngebully itu satu hal yang dilarang. Bunda masih punya lagi nih, ada satu lagi biar adil. Yang perempuan dong, yang akhwat, siapa yang mau bantuin Bunda? Baca asiknya bermain bersama. Oh dia udah. Nih yuk silakan Din. Bacain ya. Oke. Judulnya asiknya bermain bersama. Namanya siapa sayang? Siapa? Syatza. Oke, Bunda agak tidak terbiasa. Oke. Silakan kita dengarkan ya. Ini judulnya asiknya bermain bersama. Semangat pergi ke taman. Dia membayangkan asiknya bermain bersama teman-teman. Safira, Andin dan Mutia berseru gembira.
Lihat, Andin menunjukkan untayan karet gelang. Wah, bisa dipakai untuk main lompat tali. Mata Safira berbinar. Jut, suaranya harus kuat kalau ngebacain. Memandang ketiga anak yang sedang bersuka cita. Boleh tidak ya? Aku bergabung dengan mereka. Nah, tadi temennya 3 orang main. Terus sekarang Riana melihat temennya 3 orang main dan dia bertanya, boleh nggak ya aku main bersama mereka? Kemudian pelan-pelan. Syafina melihatnya saja. Diana lanjut ucapkan Pada Andin dan Mutia. Udah pas main bertiga. Jawab Andin ketus. Diana enggak pasti anaknya. Enggak ada yang mau main sama dia. Katanya gini, Riana nggak asik anaknya, nggak ada yang mau main sama dia kan? Timpal Mutia. Walaupun sama Riana mendengar semua itu. Nah, Riana yang mau main tadi, yang minta izin mau ikut main, denger tuh apa yang temennya bilang bahwa Riana tuh nggak ada kawan, nggak ada yang mau main sama dia. Nah. Saatnya pulang. Riana pulang bareng. Yuk, Riana kaget. Nah, Riana diajak pulang bareng dan dia kaget kok ada yang ngajak dia pulang bareng. Janji Safira sungguh-sungguh. Seperti Safira pasti punya banyak teman. Pikir Riana. Selain pendiam, Riana juga pemalu. Tak pernah ada yang mau bermain bersamanya. Jadi Riana nih orangnya pendiam, pemalu, nggak mau ngomong. Jadi banyak yang nggak mau main sama dia. Minggu pagi, Safira ke taman lagi. Riana merasa canggung. Membagi, ayo bacanya sayangku. Andin, aku Riana, Mutia, Andin, regu 1. Nah, dibagi timnya nih. Yang tim satu Riana, Mutia, Andin, dan Safira. Kemudian grup kedua Nadia, Lala, Kay, Hilda, dan temannya. Kemudian Riana, awas. Andin mengingatkan. Mutia. Ketika Riana lolos, Riana berteriak dan tertawa seperti teman-temannya. Ya. Bermain bersama asyik kan? Safira mengendikkan mata pada Andin dan Mutia. Baca ini. Mengucilkan teman. Tahukah kalian tidak diajak main itu rasanya sedih sekali. Bahkan bisa membuat jadi minder, tidak percaya diri. akhirnya dia akan menyendiri.
Bebas bergaul, malas bergaul. Bayangkan Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Bunda kasih coklat lagi. Siapa tadi namanya? Bunda lupa. Harus banyak-banyak membaca di rumah. Supaya bacanya tidak terbata-bata. Coklatnya mau? Janji sama Bunda baca buku sering-sering di rumah. Pakai suara yang lantang. Supaya bacanya lebih lancar. Terima kasih Soleha Bunda. Tuh ya. Ini bully yang kedua. Jadi kalau nggak bolehin teman, gak usah main sama dia. Nggak usah main dia, biarin aja main sendiri. Itu juga bulian. Jadi jangan melakukan hal itu. Di sekolah sering kan, gak usah lah main sama dia tuh begini. Gak usah lah main sama dia tuh begitu. Itu juga bulian. Nah, udah 2. Waktu kita masih ada 15 menit lagi. Nah, kita 15 menit ada waktu untuk nonton terakhir, nonton bully ini. Bunda masih mau bacakan satu lagi, enggak, ini Bunda yang bacakan. Supaya kita belajar bagaimana membaca, supaya orang mendengarkannya paham ya. Kalau tadi kita bercerita tentang bercanda boleh, tapi enggak bikin orang sedih. Yang kedua itu termasuk bully. Kita lebih baik bermain bersama, tidak boleh mengucilkan. Karena mengucilkan teman itu juga bully. Nah sekarang Bunda mau cerita, baca buku. Judulnya Jangan Takut Ara. Nah waktu istirahat tiba. Saatnya makan bekal. Ada yang bawa bekal nih? Kayaknya udah dibawain bekal ya. Ara, mana bekalmu? Tanya Taskia. Ara menjawab, aku tidak lapar kok, jawab Ara. Padahal ini waktunya makan bekal, kok Ara nggak makan bekal gitu ya. Ternyata hari berikutnya, hari Selasa, Ara tak bawa bekal lagi. Mungkin dia puasa, pikir Takziah. Kemudian hari Rabu, hari Kamis, Ara tetap tidak makan bekal gitu. Hari Senin berikutnya, Taskia lebih awal datang ke sekolah. Dia menjadi petugas upacara. Nah, ketika dia berjalan ke dalam kelas, dia melihat Ara kenapa gitu ya. Dia lihat si Ara tuh lagi diapain gitu sama temennya. Kemudian Ara berangkat sekolah bersama Taskia. Mereka berjalan di antara teman-teman lainnya. Kenapa banyak anak gitu sih? Roy menghentakkan kakinya kesal. Jadi Roy ini lihat si Ara lagi pergi sekolah rame-rame sama temennya. Jadi dia nggak bisa pergi ke Ara nih si Roy ini. Akhirnya berhasil, seru Ara dan Takziah. Hanya sebentar bergembira, Ara kembali khawatir. Kalau nanti Roy marah gimana ya? Jangan takut Ara, kata Taskia menenangkan. Roy diminta menghadap pada Bu Guru. Ternyata Roy lah setiap hari yang mengambil bekal si Taskia. Jadi dia nggak pernah makan bekal karena setiap pagi si Roy itu pagi-pagi udah temuin Taskia ambil bekalnya. Dan dia takut. Taskia takut mau bilang ke siapa-siapa. Sampai setiap hari dia nggak punya bekal yang mau dimakan. Karena bekalnya diambil oleh Roy. Akhirnya Roy dipanggil Bu Guru. Roy dipanggil Bu Guru ditanyain. Roy iri bekal Ara selalu ditata cantik dan menarik. Kelihatannya enak sekali Bu katanya. Ibunya Taskia membuat dengan cinta. Tapi Roy meminta bekalnya dengan paksa. Bagaimana rasanya kalau beliau tahu? Selain lapar, Ara juga pasti sedih dan takut. Jadi tiap hari Ara dibekalin ibunya ke sekolah dengan bekal yang cantik-cantik, tapi tak bisa dimakan karena diambil oleh si Roy.
dan dia takut mau lapor ke siapapun. Akhirnya Bu Guru bilang, kamu anak baik Roy, kamu pasti bisa berubah. Bu Guru membesarkan hati Roy. Apakah Ara dan teman-teman lain mau memaafkan saya, Bu? Kata si Roy. Tentu saja, Bu Guru menjawab dengan yakin. Keesokan harinya, Roy menunggu Ara. Duh, si Ara mulai ketakutan, khawatir melihat Roy. Tapi Roy datang dan berkata, maafkan aku Ara, sekarang aku bawa bekal sendiri loh. Dia bilang gitu. Dan kalian mungkin pernah diganggu oleh teman ya. Waspadalah apabila temanmu melakukannya berulang-ulang kali. Karena gangguan yang dilakukan terus-menerus, berulang-ulang itu disebut bully. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus stop, berhenti. Kalian harus menghentikannya. Minta pertolongan teman, apabila tidak berhasil jangan takut untuk menceritakan kepada guru atau orang tua. Mereka akan menasihati temanmu untuk tidak mengulangi perbuatannya. 3 kisah bully. Yang pertama, bercanda, harus semua happy, tidak boleh ada yang sedih. Kalau yang sedih itu namanya bully. Teman harus bermain bersama, nggak boleh ada yang dikucilkan, nggak boleh ada yang dilarang-larang main sama dia. Itu namanya bully. Yang ketiga, nggak boleh mengambil hak orang lain dan berkali-kali bikin teman takut akhirnya. Nah itu juga bully. Nah 3 ini harus kita cegah bersama. Bunda berharap anak-anak SDIT Tunas Ilmu menjadi anak-anak yang stop bully di sekolah, juga di rumah, dimanapun kita berada. Nah terakhir, masih ada waktu ya, sedikit lagi kita mau nonton bersama kisah di satu sekolah tentang bully. Yuk kita tonton bersama. Gak apa-apa Pak, duduk di sini juga boleh. Gak apa-apa kok, kelihatan. Oke. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Dan tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Ini apaan tuh? Tada! Mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul tuh. Keren nih. Hasilnya halus. Mas boleh. Kamu memang kreatif. Kementerian. Aku buat sendiri loh. Iya. Secara main kalian, kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Gini doang, aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu. Kribo. Dasar si Jono, orang yang tidak paham seni. Udah gitu suka nyatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Kribo, sedang baca apa kau? Namanya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? ini buku misteri petualangan detektif. Buku apaan sih? So banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orang yang misterius. Aneh pula. Dasar krimis, Kribo misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. Mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono tukang onan. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia mencairi dan mengejekmu. Aku takut, Dran. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Sebentar lagi ya. Teman-teman Okto tetap nasihati Okto
Nyaman lah ya. lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja Saya dan dapat membiarkannya. dari nih Alpaki. Ini Alkas bantuku. dikit. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, Iya. kamu harus bayar. Coba Jadi bayar searching 10.000. internet. Iya. Kejadian ini terus berlangsung di Iya. sekolah. Hingga suatu hari, Okto tidak Ini. berangkat ke sekolah. Saya kalau ke sekolah-sekolah bawa ini. Jadi ini bekas. Nadia dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Ada emailnya juga, ada Instagramnya juga. Terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Ia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu nggak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke bu guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor bu guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau bu guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo gitu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Hei si Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. Keesokan harinya, Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke bu guru. Dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu guru pun segera memanggil Jono dan Frankie. Jono, Frankie, ke ruang ibu guru sebentar ya. Waduh, apa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usul sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah. Sepertinya iya bu guru. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya. Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Jangan guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak bu guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Okto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Frankie, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan
perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Pringki mengerti kesalahan mereka, dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya Okto, aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri, kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah memaafkan kok Jono, Frankie. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berubah. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi, sehingga anak bisa berkembang dengan baik. Nah, itu kisah Okto yang dibully. Bully dan perundungan istilah yang sama. Jadi kalau di sekolah harus cegah itu, nggak ada yang boleh ngejek-ngejek. Kalau ada teman yang pintar, kita harus belajar bersama. Nah, Bunda masih ada banyak bingkisan. Ada sekitar, ini beng-beng masih ada. Terus Bunda masih punya ada 2 buku yang mau Bunda kasih. Judulnya Gadis yang Tak Pernah Tersenyum. Nah, kemudian ada lagi, masih ada 3 nih bingkisan. Nah, kita panggil, siapa? Kita panggil Pak Kasup Rumah Tangga, Om Amet, untuk bertanya atau apa ya, supaya adik-adik bisa dapat ini. Karena ini disiapkan oleh Bapak rumah tangga kami. Nah, kepada Om Amet, yuk kita ke depan. Apa yang mau dilakukan Om Amet untuk bisa berbagi 5 bingkisan, 7 deh, ada 2 bingkisan lagi, ada tas dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hidup nggak? Kalau nggak pakai yang saya punya. Pakai ini. Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat adik-adik? Ini kakak pramuka loh. Ada ekskul pramuka di sini. Di SDT ada ekskul pramuka, Pak Ustadz? Oh, ada. Ada ya? Oke. Tadi kan udah dapat gambaran tentang Kanwil Kumham, tentang lingkungan kerja kami, terus juga ada beberapa pesan-pesan dari Ibu Penyu tentang bullying ya, atau apa bahasa Indonesia tadi? Perundungan. Perundungan ya, bahasa Indonesia perundungan. Baik, adik-adik, mungkin saya mau ngasih beberapa pertanyaan dulu. Pengen lihat, nyimak nggak apa yang disampaikan tadi, baik dari Pak Kadipmin, Pak Kabak Umum, kemudian Bu Penyu. Yang pertama, ada yang masih ingat siapa nama Bapak Kepala Divisi Administrasi kita? Ayo, siapa? Yang mana ya? Yang ini boleh? Sini. Ayo sini. Biar kelihatan di kamera. Siapa namanya? Haikal. Panggilannya? Haikal juga. Jadi siapa nama Bapak Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepri? Betul sekali. Ini hadiah, Adit. Foto dulu. Liatin ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Berikutnya, tadi sudah Pak
Kepala Divisi Administrasi. Ada yang masih ingat? Siapa nama Kepala Bagian Umum? Yang perempuan dong, gantian ya. Yang tengah boleh? Nah, yang Adik? tengah. Iya? Ya. Iya. Maju. Mungkin Bundo. Sini. Ke tengah, ke tengah. Oke, siapa namanya? Ke depan. Boleh ke depan deh. Siapa namanya? Nama panjang? Kurang keras. Panggilannya? Panjang sekali, Nabila aja boleh. Oke. Siapa tadi nama kepala bagian umum Kanwil Kementerian Hukum Purworejo? Panjangnya ingat nggak? Anas? Iya, oke, terima kasih. Ini dia. Boleh foto dulu? Pinky. Baik, terima kasih Nabila ya. Nabila itu seperti nama sekretaris pimpinan di sini. Iya. Nabila. Oke, satu lagi. Nah, tadi kan nama-nama Pak Kadip dan Pak Kabagung. Sekarang gantian. Tadi Om sempat perkenalkan diri di bawah. Ini kan nama panggilan. Ada yang ingat nama asli Om siapa? Ada yang ingat? Ya, yang berani maju depan. Ayo maju depan. Langsung maju. Ada yang Ya. ingat? Yang di depannya tadi? Adik? Ayo, tadi sempat di bawah. Di bawah Om sebelum naik tadi. Nama Om sebenarnya siapa? Bukan yang ini ya, bukan yang ini. Nama pendeknya boleh, Kalau nggak nama panjangnya boleh. Yuk, Sini, maju. Sini, maju. Maju. Maju sini. Gak apa-apa, maju sini. Ayo sini. Ya. Kalau nggak hafal nama panjang, nama pendeknya boleh. Iya. Tuh. Karena kepanjangan kayaknya nama aslinya. Ayo sini. Oke, sini hadap ke depan. Namanya siapa? Om A. Bukan, nama adik siapa? Nama kamu Nama siapa? kamu siapa? Hanif. Nama panjangnya? Hanif Fadlan Fatansyah. Panggilannya? Hanif. Oke, sekarang nama Om siapa? Nama pendek. Iya, boleh. Nama panggilan? Bukan yang ini? Amet. Bukan. Kayak kawan nih Ayo. buatnya. Apa ya? Tadi belum dijelaskan gitu. Belum dengar bilang gitu. Belum dengar? Udah tadi di bawah sekilas sudah Om dengerin. Ulang lagi gitu. Jabarkan. Ulang lagi lah. Bilang. Apa ya? Ini sini bukan. Om bisikin ya. Bukan. Andi. Siapa namanya? Om Andi. Oke. Oke. Boleh juga lah dapat bingkisan dari kita. Nih, Terima kasih. Kasih tahu nama panjangnya. Oke. Biar oh nggak mau yang ini. Boleh pilih. Nah. Boleh. Oke. Siapa nama panjangnya? Oke, nama panjang Nih, baca Om nih. tadi. Nih. Bacain. Andi Eka Saputra. Nah, Oke, tuh ya. Terima Andi kasih. Eka Saputra. Silakan kembali. Masih ada, Bun? Masih ada Dua lagi. Om nanya seputar kantor aja. Alamat kita. Panjang nggak itu? Wilayah mana gitu ya? Oke, tadi sekilas disebutkan tentang pemasyarakatan dan keimigrasian. Om minta satu saja tugas dan fungsi dari kantor imigrasi. Nah, kantor Ada yang bisa? imigrasi. Kantor imigrasi. Ya, oke, maju. Maju sini. Enggak dia. Iya, Oke. betul, maju. Sini deh. Siapa nama lengkapnya siapa? Raisa Mikaela Azahra. Nah, panggilannya? Raisa. Oke. Apa salah satu tugas dari kantor imigrasi? Buat paspor. Pintar. Oke. Terima kasih. Foto. Foto dulu. Omnya kemana? Ini Om Re ini imut Om Re. Ini enggak Om ini tadi Abang Re tadi ya. Abang Re ya Kenapa manggilnya. dia dipanggilnya Abang ya? Oke, terima kasih. Satu lagi tadi mudah, mungkin pas kali ya. Pas, boleh. Ayo, siapa yang bisa sebutkan tugas dan fungsi
lembaga pemasyarakatan atau lapas. Lapas ada yang bisa? Ada yang masih ingat? Bener? Boleh maju? Sini dek, sini. Bisa takut. Siapa namanya? Kurang kenceng. Syadza. Syadza. Panggilannya? Syadza juga. Oke. Syadza bisa sebutkan. Ada depan nak? Ada depan. Apa salah satu tugas dari lapas atau lembaga pemasyarakatan? Salah satu tugas dari lapas atau lembaga pemasyarakatan. Penjara. Oke, pintar. Ternyata nyimak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih ternyata adik-adik semuanya menyimak apa yang disampaikan dari Bapak-bapak. Boleh silakan kembali atau mau di sini sampai sore? Mau foto dulu. Sini foto dulu. Sorry, foto Oke. dulu. Sini. Oke, terima kasih. Baik, berdua mungkin. Oke. Oh iya. Adik-adik, tadi mungkin udah dijelaskan apa saja yang ada di kantor wilayah. Kemudian kantor wilayah itu ternyata ada lagi di bawahnya kantor imigrasi dan lembaga pemasyarakatan, lapas atau penjara. Saya apresiasi sekali ternyata adik-adik dari tadi memperhatikan apa yang sudah disampaikan. Ini masih ada lagi. Masih ada 2. Nah ini masih ada tas. Ini istimewa dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ini tasnya dari Jakarta loh, Dek. Ini bukan kami nyetak. Ini dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ini pertanyaannya agak sulit. Ya, ini Bu Bunyu mungkin ya. Ya, Bu Bunyu kasih pertanyaan. Satu nanti kita foto bersama ya. Pak Andiega Saputra yang akan kasih, satu Bunda yang akan kasih. Pertanyaannya. Satu Bun, cewek kali ya. Ya, satu cewek, satu Iwan, satu Ahmad. Pertanyaannya tadi Bunda, ini kan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. DJKI mengajar untuk sekolah boleh undang kita untuk jelaskan ini ke siswa kita karena kita mau ngasih tahu anak-anak bahwa mereka punya kekayaan intelektual. Tadi Bunda udah jelaskan apa ya kekayaan intelektual itu? Siapa yang bisa jawab? Agak berat-berat nih. Tadi kekayaan intelektual. Ada yang catat nggak apa itu kekayaan intelektual? Ya, maju. Maju yang ke tempat bisa maju. Pak Ahmed. Nah, ke tempat Om Ahmed. Apa Sini, itu kekayaan intelektual? Samping Om Ahmed untuk dapat tasnya. Nama dulu. Nama panjang. Panggilan? Rian. Oke. Bisa. Apa tadi pertanyaanmu? Apa itu kekayaan intelektual? Apa itu kekayaan intelektual? Nyatet nggak tadi? Itu kekayaan dari hasil pemikiran kita. Wow, luar biasa. Oke, Rian. Bunda ngomongnya sedikit loh, tapi keren banget. Merinding loh itu lihatnya. Keren banget. Tadi. Hasil karya pemikiran manusia. Aduh, foto dulu. Bunda tunggu karya berikutnya. Aduh, keren banget ini. Bisa jawab pertanyaan. Makasih, semangat belajarnya ya. Yang lain juga harus semangat belajarnya. Kalau nanti Rian punya karya, kita itu bisa dipatenkan atau daftarkan ciptaannya. Jadi itu orang lain nggak bisa ngambil karyanya. Oke, kita nanti jadi lukisan atau apa gitu ya. Oke, terima kasih Rian. Terima kasih, Wih. Keren banget ya dia bisa ingat kekayaan intelektual itu hasil karya pikir manusia. Banyak jenisnya, ada 7. Nanti kita bahas ya di khusus. Pertanyaan nih untuk perempuan nih. Ayo yang awat. Untuk yang awatnya lagi. Kita udah bahas bully. Apa yang harus dilakukan kalau ada yang ngebully? Yang mana? Om Ahmed, yang mana nih? Banyak nih yang beri tangan. Yang depan nih, depan. Ya. Yuk, yang pakai baju putih. Ya, oke. Yuk, apa yang harus dilakukan kalau ada yang ngebully? Nama dulu, kenalan dulu. Sini ngadep ke depan. Namanya dulu siapa? Panjangnya Inaya Asmi Atifah, nama panggilan Inaya.
Inaya. Oke, silakan dijawab Inaya. Apa yang harus dilakukan kalau ada yang ngebully? Kalau ada yang melakukan perundungan? Apa yang Inaya lakukan kalau ada yang melakukan perundungan atau pembulian? Tadi udah nonton. Tadi Bunda udah bacakan ceritanya. Apa yang harus dilakukan? Ayo tasnya nih. Kalau enggak pindah ke yang Ya, lain. kalau enggak pindah nih. Pindah. Ayo. Pindah. Inaya nonton tadi. Apa yang harus dilakukan? 5, 4. Ya, enggak apa-apa, cerita. Oh, cerita aja enggak apa-apa. Ini ya. Iya, harus berani lapor pada guru. Nah, ini juga nih spesial, ini kayaknya harus difoto ini. Wih, dia udah pegang tasnya kayak gimana gitu. Ini hanya anak-anak pilihan yang dapat tas ini. Ini dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Semangat, terima kasih. Om aja nggak punya loh tas ini. Omnya nggak punya loh. Bunda juga nggak punya. Terima kasih, semangat sayang. Semua. Ya. Oke. Jadi kalau ada yang ngebully, jangan takut untuk lapor. Harus sampaikan, laporkan untuk berhenti teman-temannya ngebully atau melakukan perundungan. Baik, selanjutnya mungkin. Oke, cukup. 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 Ya, boleh. Tapi nggak cukup. Nggak cukup ya baca. Oh ya, boleh. Oh, boleh. Jadi kami tutup dulu, nanti baru. Bunda punya, tunggu. Ini ada beberapa beng-beng lagi. Yang mau setoran dong, setoran ayat ditemenin sama ustadz atau ustazahnya. Kita kasih 3 beng-beng 1 orang yang setoran. Bunda juga ingin dengar. Boleh 2 orang boleh ya ustadz ustazah. Yang Ikhwan 1. Hafalan yang mana yang dengerin ustadznya sama ustazah. Bunda juga hafalnya kurang nih, malu Bunda. Oke, 4 coklat deh. 4 coklat 1 orang yang maju. Hafalan mau hafalan apa? Siapa yang mau maju nih? Mau duduk ya? Ya, mau hafal. Oke. Ana, yuk yang pakai jaket Ana. Ustadz, ustazah dengerin mau store hafalan apa? Anaba. Ustadz, ustazah, yuk. Namanya siapa? Faris. Oke. Mau store hafalan Anaba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfaku fis-suri fakatuna afwaja. Mutihatis sama'u fakanat abwaba. Wasuyiratil jibalu fakanat abwaba. Wasun. Tunggu, ingat-ingat dulu. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Labisina fiha ahqaba. Fazuqu man nazidakum illa azaba. Illa hamima wa qassaqa. Jaza'u wifaqa. Ya. Dibantu Ustadz.
innahum kanu la yarjuna hisaba fakazabuna illa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu anna tidakum illa azab inna lil muttaqina ma'aba hadaiqa wa a'naba wa kawaiba asraba Ka'san dihaqa la yasma'una fiha wala kizaba min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna illa la yamlikuna minhu kitaba la yasma'una fiha wala kizaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna kitaba Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina ar-rahmani wa qala sawaba Zalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba Inna. Bantu. Bantu temannya. Inna anzarnakum azaban qariba yawma yakunul Selesai? Dah, sadaqallahul azim. Tunggu. Yang udah ikut nih, udah ikut tadi. Tunggu. Nah, berarti hafalannya juga harus ditambah lagi. Ini untuk kamu 4. Tadi janjinya 4. Nah, yang cewek masih mau maju nih. Mau, oke, sini. Pilih ayatnya. Ini masih tinggal. Mana yang belum tadi? Nih, satu yang belum. Yang belum tadi satu. Nih, cepat yang belum tadi. Yang tadi udah bantu ya, yang udah bantu. Nah, yang yuk, nggak ada nih. Kalau nggak ada dibagi ke yang laki-laki, ke Iwan. 4. Satu. Terserah, tapi harus hafal ya. Ya udah nih, yuk. Sini. Yuk. Hafalannya apa? Ustazahnya bantu untuk ayatnya, bunda aja nggak hafal. Oke.
Namanya siapa? Saza. Ayat apa? Surat apa? Yang pendek-pendek. Boleh yang pendek-pendek. Oke. Asyam. Oke. Asyam si wajah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wal-laili idza wal-qamari idza yaghshaha. Was-samai wa ma banaha. Wal-ardi wa ma tahaha. Wan-nafsi wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kazzabat samudu bitagwaha izim ba'asa asqaha. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha fala yakhafu uqbaha. Sadaqallahul azim. Nih, 4 nih. Boleh dibagi ke teman-temannya, boleh untuk sendiri juga. Oke. Sudah selesai? Di sini mau pemberian belakang. Oke. Kita Mau ambil punya kita dulu. kita mau ada penutupan. Mau menutup dengan pemberian cenderamata dari pihak sekolah kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dan Kementerian Hukum dan HAM juga ada plakat untuk sekolah. Kita akan bertukar, anak-anak bunda. Bahagia nggak hari ini kumpul di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM? Bahagia. Banyak hal baru yang didapat. Ada yang punya cita-cita mau jadi penyuluh hukum seperti bunda? Nggak ada. Mau? Mulai hari ini harus punya cita-cita. Supaya kita tahu mau belajar apa, mau ngapain, menyemangati dirinya untuk apa. Nih seperti hari ini anak-anak bunda sekolah bercita-cita untuk datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dan akhirnya sampai di sini karena cita-cita. Jadi anak-anak bunda harus punya cita-cita, tentukan cita-cita supaya bisa capai cita-cita dengan cara yang baik dan benar. Ceritakan cita-cita kita itu kepada orang tua, kepada guru, supaya orang tua dan guru bisa membantu anak-anak bunda untuk mencapai cita-citanya. Bunda hari ini karena bunda kemarin, bunda hari esok karena bunda hari ini. Kita hari ini karena kita kemarin, kita hari esok karena kita hari ini. Hari ini kita bisa sehat karena kita kemarin jaga kesehatan, tidur yang cukup, dan kita esok kalau mau tetap sehat, hari ini harus juga menjaga kesehatan. Kalau hari ini kita pintar itu karena kemarin kita belajar, kalau besok mau jadi pintar juga, hari ini harus terus belajar. Itu pesan bunda, terima kasih anak-anakku. Sekarang kita berikan kesempatan kepada pihak sekolah, Bapak Kepala Sekolah, untuk hadir di depan bersama salah satu guru, Ustadz atau Ustazah. Kemudian dari kantor wilayah bersama Kasub rumah tangga kita, saya selalu bilang Kasub rumah tangga gitu ya. Pak Yang ngurusin. Pak RT. Ya kita akan serah terima, silahkan. Oh. Mungkin dari sekolah dulu kan. Izin Pak, agak ke tengah mungkin. Saya ikut mendampingi ya. Oke, dari kami Pak. Bentar ya Pak. Ini ada cenderamata dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM juga untuk SD Tunas Ilmu.
Oke, terima kasih Pak. Mohon Terima kasih kabar batin banyak kalau ada Bapak. salah-salah ya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Mungkin foto bersama kali ya? Foto bersama ya. Ini masih punya waktu untuk makannya di sini atau Di sini bukannya? mau boleh di sini ya? Oke, sebelum kita istirahat menikmati snack, kita berfoto dulu boleh ya? Oke. Yuk, gimana fotonya sebaiknya? Oh, Adik-adiknya boleh tetap seperti ini dulu. di sini aja kali ya. Kita Oke. berkumpul boleh Pak? Boleh. Kita di atas, adik-adik di bawah atau bagaimana? Kita di bawah. Kita di bawah, mereka di atas. Ya. Kelihatan. Oke. Yang Ikhwan di sebelah sini. Diangkat dulu. Satu-satu. Oh, ya. Saya bantu. Pelan-pelan ya. Oke, satu-satu. Satu-satu. Berdiri. Yang rapi, yang rapi. Dulu bahasanya mungkin boleh bantu diatur. Boleh, boleh. Monggo Pak. Yang apa di bawah nggak sih? Yang apa? Di bawah. Gak apa-apa sebelah-sebelah gitu. Gak kelihatan. Enggak, mereka makan. Mereka makan dulu. Duduk kali kita. Duduk. Kita duduk. Iya. Kita duduk kali ya. Berapa kursi? Berapa kursi ya? Ustadz Ustazahnya duduk semua. Berapa orang? 6. Iya. Pak Erik Sembada. Nah ini Bapak Erik Sembada ini perancang yang tadi Bunda bilang. Ada perancang, ada penyuluh, Betul. perancang yang bikin undang-undang, bikin Rapi hari ini peraturan. ya. Agak rapi hari ini ya. Mereka 6, kita sama Mas Iya. Erik 7, 8, 6, 10 deh. 10. 6, 8 cukup lah. Cukup. Dari sekolah berapa? 6. 6 duduk semua. Sama Mas Erik Sembada ikut masuk 10 kursinya. Ya. 10 cukup? Tumben Oke. dia rapi. Iya, tumben ya. Oke, yang bapak-bapak sebelah sana, ibu-ibu sebelah sini. Pak Skala boleh Oke. Pak, di tengah Pak. Bapak samping Pak Kasub. Ya, boleh. Oke. Kita bertiga saja. Oke. Boleh? Kang, ayo Kang. Lebih satu ya Kang. Ustadznya ada. masuk semua, duduk semua Ustadz. Duduk semua. Pak Kasub geser sini lagi. Ke sini aja Bunda. Tapi itu ceweknya cuma 3. Iya. Saya Bunda yang ke sini. Nah, gitu. Ah, Bapaknya kurang 1. ada tuh. Oh, cukup. Iya. Ah, ya, kosongnya yang di ujung aja kosong. Yang ujung aja dikosongin. Awasin aja kursi ujung ya. Ah, iya. Maaf ya. Mau ikut motorin? Oke ya, pertama kita fotonya normal ya, foto senyum terbaik. Dari semua kita formal dulu yang pertama ya. Oke. Kita formal dulu, boleh lihat kamera di tengah ya. Oke, semua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh pakai semangat gini tangannya. Semua ya Kak. Oke, ada semua. Suaranya silent, suaranya diam, tangannya yang bergerak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, bebas mungkin boleh. Ya, yeay. Satu nasi dulu ada.